Minasan, konnichiwa. Watashi wa Fania Ninita desu. Ima, watashi wa Kokuritsu Jenderal Sudirman Daigaku de Nihongo wo benkyou shite imasu. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 kanji yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu kanji kare, omo, dan oku. Saya akan menjelaskan arti, cara baca, dan contoh kalimatnya dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dewa, hajimemashou. Yang pertama, ada kanji kare. Kanji kare tersusun dari 2 bagian. Yang pertama, artinya melangkah atau berjalan. Sering muncul pada kanji yang berhubungan dengan orang atau pergerakan. Kedua, bentuknya mirip gambar kulit atau permukaan luar. Ketika digabungkan, maknanya menjadi orang yang berada di sana atau seseorang yang jauh. Maka sekarang diartikan sebagai dia. Dia laki-laki, yaitu orang yang bukan di dekat kita. Kemudian ada cara baca. Cara bacanya ongyomi dan kungyomi. Cara baca ongyominya hi, cara baca kungyominya kare atau kano. Yuk kita simak cara menulisnya. Kare. Kare. Nah, itu dia cara menulis kanji kare dengan benar. Kemudian, aku punya nih tips cara menghafal kanji kare. Agar lebih mudah mengingatnya, gunakan asosiasi sederhana. Tips yang pertama, orang yang berjalan di kejauhan, sama dengan dia. Kanji yang sebelah kiri, bayangkan menjadi orang yang sedang berjalan. Sedangkan yang sebelah kanan, sesuatu yang terlihat jauh. Jadi, bisa dibayangkan ada orang yang sedang berjalan di sana, agak jauh, sama dengan dia. Tips yang kedua, hubungkan dengan kata yang sering dipakai. Kare, dia. Kareshi, pacar laki-laki. Ingat, kare itu laki-laki. Jadi ingat, kareshi, pacar laki-laki. Kemudian ada contoh kalimatnya. Yang pertama, kare wa kakusei desu. Dia adalah mahasiswa. Yang kedua, kare wa kabang o kaimashita. Dia membeli tas. Kemudian yang ketiga ada kare wa ashita tomodachi ni aimasu. Dia laki-laki bertemu temannya besok. Kemudian ada kanji omo. Kanji omo tersusun dari 1 bagian. Titik besar atau garis pendek di atas menunjukkan sesuatu yang utama, penting atau berada di puncak. Kemudian, garis di bawahnya menggambarkan dasar atau sesuatu yang didukung oleh bawahnya. Maka, makna kanji ini adalah pemilik, tuan atau sesuatu yang utama. Dari sini, berkembang maknanya menjadi utama, pokok, pemimpin atau tuan rumah. Nah, kemudian ada cara bacanya. Cara bacanya ada ongyomi dan kungyomi. Cara baca ongyomi itu su. Cara baca kungyominya itu omo atau nushi. Contoh katanya ada sujin, artinya suami atau tuan rumah. Kemudian ada omoni, artinya terutama. Dan nushi, artinya pemilik. Nah, yuk kita simak cara menulis kanji omo. Nah, itu dia cara menulis kanji omo dengan benar. Kemudian aku juga punya lagi nih tips menghafal kanji omo. Tips yang pertama, bayangkan kepala di atas, badan di bawah, dan yang di bawahnya itu kaki. Titik di atas seperti kepala, garis yang di tengah itu seperti badan, dan garis yang di paling bawah itu seperti kaki. Maka, kepala di atas sama dengan pemimpin, sama dengan juga yang utama. Tips yang kedua, ingat kata yang sering dipakai. Sujin artinya suami. Suami secara budaya dianggap sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga sama dengan pemimpin. Kemudian ada omoni, terutama. Mengingatkan bahwa kanji omo sama dengan yang utama. Kemudian ada contoh kalimat untuk kanji omo. Yang pertama, Sujin wa byoin e ikimasu. Suami saya pergi ke rumah sakit. Yang kedua, ada sujin wa ashi ga suyoku nai desu. Suami saya kakinya sakit. Dan yang terakhir ada kono mise wa
Omo ni kudamono uteimasu. Toko ini terutama menjual buah. Nah, yang terakhir ada kanji oku, artinya bagian dalam. Kanji oku memiliki makna dasar bagian paling dalam atau bagian terdalam. Kanji ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, seperti orang berdiri dengan tangan terbuka, menggambarkan orang atau tubuh. Yang kedua, gambarkan bingkai atau ruang, seperti gambar ruangan tertutup atau area khusus. Dan yang ketiga, seperti beras atau butiran kecil, bayangan barang-barang kecil yang disimpan. Maka, kanji-kanji tersebut menggambarkan orang yang berada di dalam ruangan yang sangat dalam atau ruangan bagian belakang tempat menyimpan barang penting. Itulah mengapa maknanya menjadi dalam, bagian belakang atau inti. Kemudian ada cara bacanya, ada ongyomi dan kungyomi. Cara baca ongyominya itu o, dan kungyominya itu oku. Nah, yuk kita simak cara menulis kanji oku. Nah, itu dia cara menulis kanji oku dengan benar. Kemudian, aku punya nih tips menghafal kanji oku juga. Yang pertama, itu bayangkan gudang di bagian dalam. Bagian atas kanji itu seperti atap rumah. Bagian tengah itu ruangan tertutup. Dan yang seperti beras di tengah itu barang-barang kecil yang disimpan. Jadi, bisa diingat kanji oku berarti ruangan yang paling dalam tempat menyimpan barang. Dan tips yang kedua, ingat kata penting, seperti oku-sang, istri orang lain. Istri berada di dalam rumah. Makna budaya Jepang kuno. Bisa diingat sebagai oku, maknanya bagian dalam. Dan yang terakhir ada contoh kalimatnya. Yang pertama, Heya no oku ni sukue ga arimasu. Di bagian dalam kamar ada meja. Yang kedua, Mise no oku de kabang o uteimasu. Di bagian belakang toko menjual tas. Dan yang terakhir ada kono heya no oku wa totemo kurai desu. Bagian dalam ruangan ini sangat gelap. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari 3 kanji, yaitu kanji kare, omo, dan oku. Kita memahami bagaimana setiap kanji terbentuk, arti dasar yang dikandungnya, serta bacaan onyomi dan kungyomi, serta tips mudah untuk menghafalnya melalui bentuk dan makna. Kita juga melihat contoh penggunaannya dalam kalimat sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam percakapan. Sekian dari saya.